Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya sekarang hari Minggu ya Teh. Hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Alhamdulillah masih dikasih umur panjang ya. Mm-mm. Jadi tujuan gua buat bikin video ini, pertama gua mau coba ini action cam karena udah lama banget nggak pernah gua pakai. Dan yang kedua, di sini gue mau sedikit cerita-cerita kecil lah, cerita-cerita dimana tentang perjalanan hidup gue dan teteh gue. Jadi buat kalian yang pengen kepo, pengen tahu alur ceritanya, jangan skip atau jangan dipercepat ya, karena memang ini video yang benar-benar sangat dramatis seperti film Korea. Alah lebay. Oke. Pertama kali gue bakal cerita tentang kehidupan gue sendiri. Jadi waktu SD ya Teh. Waktu SD kehidupan gue bener-bener ya bisa dibilang itu ekstrim sih buat kehidupan anak kecil gitu kan. Karena memang dari SD gue udah ditinggal. Gak ditinggal sih sebenarnya, diambil sama nyokap gue. Diambil dari Karena ada kecil. problem orang tua. Karena ada problem orang tua. Dan ya gue juga nggak tahu waktu masih SD karena gue masih kecil banget. Akhirnya gue diambil sama orang tua gue, sama nyokap gue, dibawa ke Jakarta tanpa sepengetahuan teteh gue, abang gue, bahkan adik gue, bahkan bapak gue sendiri nggak tahu ya kan. Jadi gue dibawa ke Jakarta di tahun 2000-an lah, kurang lebih 2000-an. Itu gue berkisaran umur berapa ya, lupa ya Teh. Ya kelas 5 lah ya. Kelas 4 mau naik kelas 5 lah. Udah 10 tahun kali ya 10 tahunan kurang lebih. Udah, terus gue dibawa dan akhirnya gue hidup sama nyokap gue di Jakarta Timur, di Matraman, di Kayu Manis. Dan sekarang tempatnya pun masih ada di Kayu Manis, 4 lama 10 baru. Dan setelah itu gue lanjut sekolah lagi dan nyokap gue ketemu sama laki-laki dan akhirnya udah menjalani sampai sekarang. Itulah broken home ya. Iya, broken home, benar ya. Kita tuh keluarga broken home sebenarnya. Tapi kita sanggup, kita kuat. Dan akhir dari cerita gua masih banyak lagi sih sebenarnya, tapi gua pengen tahu juga cerita dari teteh gua. Langsung aja kita obrolin ke teteh gua. Belum apa-apa dia udah nangis, guys. Ya kan, gua belum nanya, gua belum gimana ya? Gua belum ada menyampaikan ya kan. Ya udahlah, kita akhiri mungkin. Mau dilanjutin? Enggak ya? Enggak. Oke. Dulu. Gimana sih Teh ceritanya dulu tentang hidup Teteh atau hidup Aris tuh sampai kayak gini gitu? Gimana sih Teh? Tolong ceritain dong Teh. Jadi dulu pas diambil masing-masing ya, maksudnya diambil orang tua masing-masing itu ya emang kayak jadi kayak dibagi dua gitu, kayak dibagi dua. Aku sama A kan, Aris diambil, terus Andri ada juga adik juga. Oh iya, sedikit potong ya Teh. Dulu Andri itu sempat ditaruh duluan ya kalau nggak salah. Enggak ya ditaruh, maksudnya dititipin. Dititipin di keluarga di Tasik sama nenek sama bapak Aki. Sekarang sih udah almarhum dua-duanya. Dan dari kecil lah, dari umur 3 tahun kalau nggak salah, benar nggak sih? Enggak 3 tahun sih, 2 tahun, 2 kan tahun. malah ya kan, bayangin itu 2 tahun dititipin baru ngambil gue. Ya bener nggak sih Teh? Baru ngambil Aris. Gitu. Jadi dititipin mewek beneran. Jadi emang kayak diambil gitu, terus Andre dititipin di Tasik. Ya mirisnya gue juga bertahan hidup sendiri aja sih. Ada orang tua cowok, maksudnya bapak gue di Bandung, bapak kita ya. Iya benar. Bandung ada. Cuman lebih milih jalan untuk mandiri, lebih tepatnya mandiri gitu, biar hidup sendiri aja gitu. Karena nggak mau lebih kayak ambil pusing, ambil pusing, bahkan gitu, ya sedih gitu kan. kita kayak gini ya. Jadi diambilnya kayak ya udahlah, sabar, ikhlas sama tawakal itu pasti gitu. Jadi ya udah bersyukur aja sampai sekarang di detik ini sama kalian ngumpul lagi juga udah alhamdulillah. Oh iya, mau tahu berapa lama sih gua nggak ketemu lagi sama teteh gua, dan sampai ketemu lagi sama teteh gua itu ada ya 14 tahun ya Teh, kurang lebih. Iya, 15 tahun. Ya 15 tahun tuh, bayangin gue nggak ketemu sama saudara kandung gue dari kakak gue yang cowok, yang pertama Ayaman dan kedua Teh Yani,
dan yang ketiga gue sendiri, dan keempat Andri, dan sekarang ada yang kelima Muhammad Irfan. Gitu Dan ya, alhamdulillah sih. alhamdulillah Sebenarnya banget. sebenarnya 15 cerita tahun lo coy, bayangin lo. sebenarnya bukan nggak dicari. Dicari, Semua kita sama-sama cari, benar-benar. Jadi pihak dari keluarga Jakarta nyari, pihak dari keluarga Bandung juga nyari. Cuman mungkin belum jodoh. Belum jadi jodoh, nggak belum dikasih ketemu, benar. Jadi ya udah, dari situ ya udah nikmatin kehidupan masing-masing aja. Benar-benar. Oh iya teh, asik cerita lagi nih teh mengenai kenapa harus juga bertekad untuk nyari atau bertemu. Jadi gini, peristiwanya itu di tanggal 14 April sih, ini di ulang tahun Ar sendiri. Dan waktu itu gua masih gue SMP mau naik SMA mau naik SMA, dan akhirnya gua punya inisiatif buat ngumpulin uang buat nabung gitu kan, buat nabung, dan akhirnya udah dapat. Pas banget di tanggal ulang tahun gue di tanggal 14 April itu gue bertekad untuk cari keluarga di Bandung, karena terakhir yang gue tahu itu keluarga di Bandung adalah di Gang Sunda, bener ya, di pasar apa teh namanya, di Pasar Andir. Bener, Pasar Andir itu di daerah Jawa Barat ya. Nanti gua lebih jelasnya ini sih Gang Sunda, orang taunya Gang Sunda kalau orang Bandung itu. Nah sampai sana gue ini mencoba untuk nyari ya kan, gue mencoba untuk nyari, dan akhirnya gue sampai sana, sampai di Bandung itu sekitar jam pagi sih, jam 10-an, jam 10 sampai jam 12 malam, jam 12 siang sampai zuhur. Dan akhirnya gue coba untuk ya udahlah kita istirahat dulu mah, dan akhirnya gue juga memang hampir putus asa pada saat itu, dan akhirnya gue mencoba untuk terus ngulik di gang-gang sampai bener-bener karena rumahnya masuk gang bener. dekat rel Dan kereta. terakhir di tahun 2014 yang lalu, 2015 ya. Dan gue datang ke sana itu berubah total sebenarnya. Kenapa berubah total? Dan ternyata memang udah ada gusuran, dan memang udah nggak ada lagi warga yang lama di sana, parah banget. Dan gue udah miris, dan gue akhirnya udah kayak udah putus asa gitu, dan akhirnya gue udahlah berniatan untuk pulang ke Jakarta lagi, balik lagi, karena besoknya gue aktivitas, karena gue memang cuti 1 hari sebenarnya. Terus udah ketika asar menjelang, akhirnya gue untuk coba untuk sholat dan minta sama yang di atas petunjuk. Ya dikasih petunjuk, gue dikasih arahan, gue terus berdoa, dan kebetulan itu hujan teh waktu itu tuh. Waktu itu tuh hujan, akhirnya gue neduh dulu dan gue ngopi. Tapi alhamdulillah nyokap juga nggak putus asa, karena nyokap juga memang pengen nyari banget, dan gue juga apalagi gue ya kan selama 15 tahun coy nggak ketemu, bayangin aja kan. Gue coba untuk tekad, diem aja kan, gue bilang udah sambil berdoa, sambil neduh, dan tiba-tiba ada ibu-ibu nih teh, dan nggak taunya Bu Roro bener, nggak taunya Bu Roro, dan Bu Roro itu adalah teman lamanya mama, dan pertama kali dia manggil Boyun, karena mama terkenalnya Boyun di sana. Nah ketika dipanggil Boyun, mama nengok dong ya kan, akhirnya kita tengok-tengokan, dan akhirnya di situ drama pun dimulai. Kita nangis-nangisan, peluk-pelukan, dan Bu Roro ini karena masih ingat gue. Lama ya. Oh iya teh, Bu Roro itu langsung ingat ke Aris, bahwa oh ini si Jenong, karena waktu itu panggilan gue Jenong, karena memang gue lebar banget coy, lebar banget parah ini ya kan, panggilannya Jenong. Akhirnya udah dipanggil kan, udah dipanggil, gue mencoba untuk ngulik lagi lebih dalam di mana sih alamatnya Mama Nengsi itu adiknya papa gue. Jadi gue manggilnya Bibi sebenarnya, karena gue udah biasa manggil mama dari kecil, jadi gue manggilnya Mama Nengsi. Dan akhirnya dikasih tahu sama Bu Roro teh, waktu itu dikasih tahu Bu Roro, dan sore itu pun gue langsung samperin Mama Nengsi di Pasir Koja alamatnya. Di apa sih? Sumber Sari. Di Pasir Koja, di alamatnya di Sumber Sari. Gue kesana langsung jalan sore itu, dan gue pura-pura kayak, jujur ini cerita bener-bener kayak termehek-mehek, keluarga yang bener-bener baru dipertemukan selama 15 tahun kan. Datang, dan gue untuk kayak orang asing gitu, pura-pura gitu. Kalau nggak salah waktu itu Teteh pun kebetulan baru main banget dari sana, dan baru pulang banget ke Bekasi. Baru nyampe banget. Sebenarnya selama ini Teteh gue itu sebenarnya tinggal di Bekasi coy. Deket banget sebenarnya kan. Cuman mau dikata apa lagi, walaupun nyari, walaupun ini, kalau memang walaupun deket juga bahkan ya, seperti kayak jodoh, walaupun udah jodoh deh. Tapi kalau udah pacaran lama, iya, tapi kalau nggak jodohnya belum. cerita harus dong itu ya. Iya, sedikitnya gitu lah.
Oke. Jadi gitu. Biar introspeksi. Padahal udah lama banget katanya teteh gue tinggal di Bekasi. Dan lanjut lagi, ketika itu teteh udah pulang dan gue mencoba untuk jadi orang asing, ketuk-ketuk pintu di Mama Nengsi, dan Mama Nengsi belum ngeh, tapi ada Teh Dian. Teh Dian itu berarti kakak sepupu ya. Kakak sepupu gue ngeh, anaknya Mama Nengsi, namanya Teh Dian, ngeh bahwa gue itu Aris gitu kan akhirnya. Dan akhirnya udah di situ baru bener-bener yang namanya termek-mek, nangis sampai tersedak-sedak lah pokoknya, parah banget sih itu nangisnya, Nangis kacau. bet gitu kalau orang Nangis Bekasi bet ngomong. banget. Dan akhirnya dan Andri pun sama ya teh Pak. Jadi intinya Nggak kayak tahu. nggak tahu juga nih kenapa kayak gitu. Ini tuh lagi pada ngumpul tadinya sebenarnya, cuman pada pulang karena gue juga kesorean mungkin, dan teteh juga memang udah waktunya pulang sore. Si Andri pun udah pulang ke Tasik gitu kan, udah naik di Elep kalau nggak salah ya teh, udah naik di Elep. Dan udah akhirnya gue teleponin satu-satu, minta diteleponin satu-satu untuk supaya datang lagi. Dan waktu itu gue pura-pura sih, pura-pura banget untuk datang ke Pasir Koja buat ya bohongin teteh gitu kalau ada gini. Dan disitulah dimulai dramanya. Ya emang dari bis itu, maksudnya pas lagi naik bis itu emang udah tahu nih kayak firasat gitu kan, mau ketemu nyokap sama adek gitu. Jadi kayak ya udah ada firasat aja sih. Jadi di bis tuh ini pasti bakalan ketemu. Jadi oke gitu. Awalnya sih, awal dulu waktu pertama ditinggalin itu emang sama sekali nggak mau nerima lagi nyokap gitu awalnya, karena mungkin ya anak cewek satu gitu kan, ya namanya bertahan hidup di luar itu susah sebenarnya gitu. Cuman ya udahlah gitu. Cuman makin dewasa makin paham gitu, orang tua cerai itu gara-gara apa, ini apa gitulah, pokoknya lebih dewasa lah gitu, nyikapin permasalahan lebih dewasa gitu. Dan akhirnya ya udah seiring berjalan tahun lupa maksudnya, ya udahlah yang lalu udah biarin aja berlalu gitu, maafin aja lah. Mungkin mama ninggalin juga ada something gitu, terus kalau nggak ada apa gitu nggak tahu lah. Dulu kan masih SMP deh kalau nggak salah, SMP. Iya SMP harus SD bener. SMP, jadi nggak tahu permasalahan dari keluarga orang tua itu apa gitu. Ya udah pas datang ya emang udah paham sih, maksudnya emang udah ada firasat, udah kayak bener-bener firasat itu bener banget gitu. Ini pasti gue ketemu nyokap gue sama adek gue gitu. Ya udah dari situ Karena memang feeling ya, feeling batin tuh lebih kenceng banget itu. Dan akhirnya teteh balik lagi, baru udah sedikit lagi mau sampai di Bekasi, tapi balik lagi. Ya udah nyampe. Emang nggak tahu kenapa langsung tiba-tiba kegedar aja gitu, emang langsung balik. Jam berapa itu ya? Nggak jam nggak 7. dientar-entar atau nggak di besok-besok, dan langsung balik. Jadi baru nyampe Bekasi, di telepon suruh lagi ke Bandung. Udah tuh langsung balik lagi. Karena dari jam 7 jam 7 nyampe ke Bandung itu jam 10-an kalau nggak salah, setengah 10 ya. Ya udah, jadi emang oke, mungkin ini kesempatan gue ketemu nyokap sama adek gitu. Itu kayak feeling aja, udah kayak feeling aja loh. Dan waktu itu jujur auto Ayaman juga sama. Pertama kali itu Ayaman yang ketemu dulu. Ayaman sampai dia tersedak, sampai dia merem, sampai dia istighfar, sampai dia aduh udah bener-bener kayak nggak nyangka gitu ada mama sama gue sendiri yang datang ke Bandung buat ketemuin mereka nih. Nah kan sampai depan pintu udah kayak sesek gitu dada, dan ini beneran gak sih ketemu, ini mimpi gak sih gitu kan. 15 tahun, bayangin 15 tahun ya kan, udah kayak bener-bener mimpi apa enggak gitu kan, sampai tersedak-sedak, sampai nangis di situ, terharu banget sumpah. Dan yang kedua baru teteh gue datang sama langsung nangis parah, itu kejer banget ya gitu. Teteh nangis karena satu banget. lagi si A tuh paling nggak bisa kan kalau ngelihat gue nangis gitu kan, si A tuh jadi udah nangis ditambah gue ngelihat kejar begitu, tambah nangis lagi kali gitu ya mungkin. Jadi ya udah kejar-kejaran lah. Kalau si A sama Teteh kan emang udah paham ya, maksudnya muka mama sama muka Aris gitu. Bener. Ini yang lebih sakit lagi si Andri pas datang ya. Oh iya, ini lucu banget, sedih. Pokoknya di sini campur aduk banget sih teh ya. Dan kenapa gue bilang campur aduk banget, karena di sini gini, Andri datang nih biasa aja dong. Ya, siapa? Karena salam, memang biasa. Salam maksudnya cium tangan apapun itu biasa aja. Karena kenapa? Karena memang benar, dan Andri memang nggak tahu sama sekali gede
adiknya gua, terus muka nyokap juga. Kayaknya nggak 2 tahun kurang deh, maksudnya kayak setahun, ya 2 tahunan lah. 2 tahun tuh, di umur 2 tahun udah dititipin di keluarga di Tasik. Tadinya pertama kali tuh Aris ya teh, pertama kali tuh Aris. Pertama kali itu gua ditaruh di Tasik dan gua diambil lagi ke Bandung karena memang gua mau sekolah di Bandung gitu kan. Di SD apa teh? Lupa lah SD-nya ya. Di daerah dekat Ciberem ya. Daerah Ciberem situ. Di SD sana, di daerah Ciberem, dan akhirnya gua ya udah sampai SD itu kelas 4 ya itu tadi balik lagi ke awal, gue diambil sama nyokap gitu kan, dan ditukar karena gue diambil, Andri yang ditaruh di Tasik gitu kan. Dan setelah itu bener-bener yang ini kita kembali lagi ke pertemuan lagi, dan bener-bener itu kacau banget. Andri bener-bener nggak tahu sama sekali, sampai duduk di samping nyokap Gak biasa paham. aja, nggak ngerti ya teh, biasa aja loh, biasa aja. Karena emang posisi Andri dulu juga waktu ketemu tuh waktu SMA. Bener. Dia tuh SMA kelas 2 kalau nggak salah deh. Iya kelas 2. Bayangin Enggak kelas 2 baru masuk. Dari umur Pokoknya 2 SMA. tahun ya teh, dari umur 2 tahun sampai baru ketemu lagi di SMA ya. Baru masuk SMA kalau nggak salah. Itu benar-benar. Dan ketika datang salaman biasa aja, duduk di samping nyokap juga. Dan gue juga langsung ngasih tahu, gue juga nangis. Adik gue ini udah gede, ternyata udah sepantar sama gua. Untuk tingginya sih umurnya emang nggak jauh beda, tapi untuk semua lah udah gede juga. Dan salaman dikasih tahu baru dia mewek dong. Dikasih tahu bahwa yang duduk di sampingnya Ya, Andri jadi emang selama ini kan si Andri juga nyari bener. Dan bener-bener gak ada rekayasa banget sih teh buat cerita kita, karena memang itu bener-bener dipertemukan dengan cara itu ya kan. Dan tujuan gue bikin video ini memang untuk mengenang kembali sih cerita-cerita, dan nantinya kayak gimana-gimananya kan kalian bisa langsung nonton aja di YouTube-nya Aris, YouTube-nya gue sendiri, dan nanti di situ bisa disaksikan. Dan gue bikin momen-momen ini sebenarnya jarang-jarang sih, karena memang kebetulan juga teteh gue lagi main di sini. Dan udah ketika ketemu itu, udah di situ baru kita bisa benar namanya nangis sekejar-kejarnya ketemu. Dan bayangin aja selama 15 tahun itu gue ketemu, ya udah gue cerahin semuanya, gue ingin sampai akhirnya gue coba untuk bilang cuti lagi sama kerjaan gue. Dan akhirnya alhamdulillah gue dapat cuti bareng lagi, cuti lagi sehari, dan gue mau nikmatin di hari itu juga bersama kayak Teteh, sama Yaman, sama Andri. Dan itu alhamdulillah mereka juga bisa, dan akhirnya kita benar-benar ya udahlah cerita-cerita di situ di rumahnya Mama Nengsi dulu, di kontrakannya di Pasir Koja, dan lagi ngontrak di Sumbersari gitu. Dan akhirnya ya selang waktu berjalan akhirnya Ya udah sampai sekarang nih, sampai sekarang alhamdulillah. Dan udah ketemu itu bener-bener yang namanya maaf ya, masalah uang harta itu udah ada artinya. Jadi ya udahlah, kita udah ketemu, kita harus kumpul terus gitu, kita harus komunikasi sejalan. Dan akhirnya gue putusin buat untuk liburan ya sama-sama. Ini seru banget sih buat liburan sama-sama ke daerah Pangandaran di Jawa Barat ya. Di daerah Pangandaran itu bener-bener gue nikmatin namanya liburan. Dari mulai bareng keluarga besar ya, benar-benar keluarga besar yang dari Tasik, dari Garut, bahkan semuanya datang. Dari almarhum masih ada ya, almarhum nenek masih ada, bapak juga masih ada ya. Gua ajak semuanya pakai satu mobil. Tapi sayangnya bapak nggak pernah mau ikut ya, bapak Ki nggak ikut kan mana? Bapak Ki waktu itu udah nggak ada. Oh, bapak Ki udah nggak ada, maaf, gue lupa. Bapak Ki waktu itu udah nggak ada. Cuman tinggal almarhum nenek. Karena sebelumnya kan almarhum nenek pernah bilang katanya belum pernah. Jadi dia tuh orang Tasik. Ini cerita lucu lagi nih. Tapi dia tuh orang Tasik. Pas lebaran tuh kan ngomong gitu. Maksudnya kapan ya ke Pantai Pangandaran, padahal dekat dari Tasik. Kita mau ketawa aja, padahal kita yang dari Bandung, dari Jakarta sering gitu ya main ke sono. Nenek yang bener-bener tinggal di Tasik nggak pernah main ke sono. Jadi ya udah ada rezekinya, pas sehat juga, ngumpul juga. Jadi ya udah bareng-bareng ke sono. Kebetulan waktu itu masih ada kendaraan dari hasil kerja keras kita ya. Benar. Gitu. Ada kendaraan. Dan ya roda berputar lah, di mana benar. Kita tuh ada saat yang kayak enak banget deh gitu, maksudnya dengan berlebih rezeki itu kita bisa ngajak keluarga, saudara, terutama ya orang-orang dekat gitu, bisa ngajak main, makan,
ya apapun itulah pokoknya bareng keluarga gitu. Kalau punya rezeki lebih itu enak. Bener banget ya. Enak sih. Enak banget sih. Ya kan, Udah liburan. ya udah liburan ya. Mm-mm. Liburan Mm-mm. udah liburan kan ke Pangandaran, ya udah ngabisin waktu di situ 3 hari, sewa villa gitulah, kayak villa kecil buat keluarga aja. Iya, gitu. bener. Ya udah nikmat aja sih kalau udah kumpul tuh, jadi mau keluar berapapun juga kayak ya udahlah gitu, pulang juga ya udahlah gitu. Sampai saat ini ya, kita sampai saat Gitu. ini ketemu. Kalau debat-debat dikit mah Itu enggak asam lah. garamnya lah ya kan, Cekcok. asam garamnya keluarga pasti Tapi ada. kebanyakan gue yang ngajak debat. Iya. Karena keegoisan cewek itu selalu benar. Tuh. Makanya gue juga bersyukur banget punya kakak cewek, punya kakak cowok juga bersyukur sama, tapi yang selalu manage tentang keuangan, tentang apapun itu di kehidupan gue sama adik gue nih, si Andri. Bahkan nanti mungkin si Ipan kalau udah benar-benar udah kerja, karena Ipan sekarang masih umur ya masih SMA, masih baru SMA masuk. baru masuk. Dan gue juga, gue sama Andri udah kerja. Andri kerjanya di Depok, dan tete gue ini selalu manage gue sama Andri tentang masalah apapun itu, dari masalah segi keuangan, pengeluaran apapun itu, karena memang satu-satunya cewek. Ya udah, akhirnya gue percaya semuanya sama tete gue. Andri pun sama, dan kita biasanya bertiga ya teh ya. Mm-mm. Kita biasanya Cuma bertiga dia lagi kerja kan. karena dia sekarang tuh lagi kerja di Depok. Dia pindah-pindah sih kerjanya, Iya. awal Ciledug sini Depok. Alhamdulillah dia di Jakarta udah sukses. Bukan sukses sih, Ada ya, lah. ada berkecukupan dia untuk bisa untuk ambil motor udah, bahkan kemarin juga kita ambil mobil juga udah. Alhamdulillah kita bisa semuanya. Cuman kita nggak terlalu mau maksain karena Memaksain. kemarin gara-gara awal-awal corona gitu kan, pandemi. Jadi kayak nggak mau bikin kayak kita nih pakai mobil tapi beban gitu Iya, kan. benar. Ya kalau memaksakan pasti bisa, udah Bisa, lunas mungkin ya. pasti itu. Ya tinggal 1 tahun lagi lah gitu. Cuman Benar. kita nggak mau memaksakannya karena emang pandemi kemarin kan parah banget kan. Banget. Gitu. Jadi ya udah. Untungnya, tapi untungnya juga ya teh,